Oke, Kak. Baik, kita awali pertemuan kita ini dengan memilih ketua kelas. Untuk itu, saya kasih waktu untuk kakak-kakak semua, silakan berdiskusi, menentukan satu orang menjadi ketua kelas yang akan menjadi ketua kita selama 3 bulan ke depan. Mungkin kita butuh 3 orang punya pikiran atau ada yang nanti lewat kolom chat ya. Jadi di kursor sebelah kiri bawah itu ada chat, bisa usul nama-nama lewat chat. Kita gunakan fasilitas ini, ada kolom chat, kakak-kakak bisa lihat di bagian kanan bawah itu ada kolom chat, seperti kertas itu, kakak-kakak bisa ketik usul nama-nama. Ya. Halo Kak, ada yang sudah bisa chat kau? Oke, Pak Akis. Bisa usul diri sendiri ya. Bisa juga gender. Atau bisa juga yang mau menyampaikan lewat suara bisa langsung angkat tangan. Angkat tangan gunakan fitur yang ada untuk mengusulkan nama. Di kolom chat bisa usul nama satu orang jadi ketua. Anwar Situtinur. Oke, Anwar. Siapa yang mengusulkan Anwar? Rudi. Oke, Kak Rudi mengusulkan Kak Anwar. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat Kak Anwar jadi ketua? Sepakat. Sepakat. Sepakat, Bapak. Berarti Kak Anwar kita tetapkan jadi ketua ya. Ya, berarti selain ketua ada wakil ketua. Bapak, saya bisa bicara? Yang mau bicara nanti angkat tangan dulu ya. Ya. Oke, sehingga diberi kesempatan baru bicara ya. Oke. Oh, yang angkat tangan Kak Anwar, disilakan Kak Anwar. Ya. Microsoft-nya dimatikan ya. Mikrofonnya dimatikan. Oke, silakan Kak Anwar. Halo Kak, mikrofonnya dihidupkan Kak kalau mau. Ya, baik Bapak. Kalau saya ini, menurut saya kalau saya itu Pak Akis Milo kalau saya. Oke, dari Anwar mengusulkan Kak Akis. Berarti sudah muncul 2 nama ya? Ya. Dan saya lihat Pak, beliau senior sih. Oke, karena senioritas. Baik. Ya. Oke, jadi nanti yang angkat tangan diberi kesempatan baru kita menyampaikan pikiran atau pandangan ya. Ya. Oke, Kak Nasrawati, disilakan Kak Nasrawati. Oke, silakan Kak Nasrawati, ada angkat tangan. Hidupkan mikrofon. Ya, sedangkan baik, Kak Anwar bisa matikan mikrofon ya. Kak Anwar setelah bicara matikan mikrofon ya. Ya, silakan. Baik, Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesempatannya.
Yang suara terbanyak tadi saya dengar, ketuanya adalah Bapak Akis. Kalau bisa wakilnya Bapak Anwar, begitu Bapak. Terima kasih dari saya. Oke, baik. Kakak-kakak semua ada usulan dari Kak Rahmawati ya. Kok Nasrawati? Tadi yang bicara Nasrawati atau Rahmawati? Nasrawati, Bapak senior. Oke, baik. Ah, usulan dari Kak Nasrawati, ketuanya Kakak Akis, wakilnya Kak Anwar. Setuju ya kakak-kakak semua? Halo Kak, kalau setuju kita Setuju. kasih, Setuju. ya Kak, kalau setuju ya kakak-kakak kita apa namanya, kita kasih jempol. Di situ ada gambar. Kalau Bapak ini saya masukan nih Bapak. Sedikit, tidak banyak. Saya ada angkat tangan tadi mah. Oh, langsung disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menurut saya Bapak, memang tadi Bapak Anwar punya nama sudah banyak disebut. Terus tadi beliau mungkin kasih ke Pak Aksis untuk ketua karena mungkin satu pertimbangan Pak Aksis mungkin lebih senior. Nah, Ya. di sini ketua kan sudah laki-laki, jadi kalau bisa perempuannya, wakilnya perempuan saja. Dan di sini kayaknya kakak Nasrawati ini cocok nih jadi wakil. Begitu. Oke, berarti Kak Nasrudin mengusulkan karena gender ya. Siap, siap, siap. Oke. Berarti eh, oke, bagaimana kakak-kakak semua? Ini pikiran bagus, cerdas dari Kak Nasrudin. Berarti ada 2 wakil ketua. Apakah kita apa namanya langsung putuskan dari di Putuskan antara sah. 2 ini? Di antara 2 ini satu orang jadi, berarti antara kakak Anwar ya tadi, kakak Anwar atau kakak Nasrawati? Nasrawati ya? Oke, gender. Setuju kok kakak-kakak? Setuju, Oke, Bapak. Setuju lah. baik. Kalau masalah Oke, kakak-kakak, kalau begitu kasih jempol atau tepuk tangan. Di bagian kolom bawah itu ada semacam boneka itu. Kakak-kakak klik di situ, klik salah satu. Mau jempol juga boleh, mau tepuk tangan juga boleh. Nah, kita perasaannya senang dan bahagia, jadi bisa juga trompet. Oke, kita gunakan fitur-fitur itu untuk memberi semangat untuk pertemuan kita ya. Oke, baik. Aduh, Baik kakak-kakak semua, kita sudah masuk pada tahapan pertama pemilihan ketua dan wakil ketua. Untuk itu saya beri kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita masuk pada materi kita pada sore hari ini. Oke, kakak ketua disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Bapak Fasilitator 10, Bapak John Moro. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi ketua kelas untuk kegiatan ini sampai 3 bulan ke depan. Terima kasih juga Bapak Fasilitator yang memberikan saya waktu untuk memimpin doa awal kita. Namun sebelum saya memimpin doa, izinkan saya untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ajaran saya. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang selalu senantiasa membimbing kami. Kami bersyukur di sore hari ini
kami semua dapat berkumpul walaupun kami berjauhan, namun kami dapat berkomunikasi lewat Zoom pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami percaya semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami rasakan bukan atas kekuatan kami, namun penyertaan-Mu saja yang jadi. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai kegiatan pada hari ini, hamba mohon kepadamu ya Bapa, untuk memberkati kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lewati nanti. Dan biarlah penyertaan Tuhan sendiri berlaku dalam kegiatan kami sampai pada 3 bulan ke depan, dan kami mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Memberkati kami semua, memberikan hikmat, akal budi daripadamu ya Bapak. Hamba mohon ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Ini doa dan sembahyang kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik. Kak, kembalikan ke Kak Fasil, baru Kak Fasil lanjut ya. Setelah itu Kak kembalikan ya. Kak Akis disilakan kata-kata untuk serahkan kembali ke Kak Fasil untuk melanjutkan. Baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ini ke Pak Fasil. Pak Fasil ya. Kak, panggil Kak saja ya Kak. Oh, Kak Fasil ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik. Ya, jadi nanti kita biasakan untuk kegiatan kita pembelajaran orang dewasa. Jadi antara antara sesama guru dalam komunitas. Jadi sapaan Kak yang nanti digunakannya. Jadi Kak Fasil dengan kakak-kakak guru yang lain. Oke, Kak Akis yang telah memimpin doa, terima kasih. Kita sudah bisa masuk pada kegiatan tatap maya kita pada saat ini. Untuk itu, langsung ditampilkan materi pertama ya. Oke Kak, terlihat Kak. Halo Kak. Halo Kak, materinya terlihat Kak. Belum Bapak. Tidak Ya. Bapak, ini tidak terlihat. Tidak nih. Sudah terlihat. Belum, Bapak, belum. Belum kakak. Belum terlihat kakak. Oke, kita ulang ya.
Oke, sudah terlihat, Kak? Belum, belum. Belum, Bapak. Belum terlihat. Bagaimana, Kak? Sudah? Belum juga, Belum. Bapak. Belum, Kakak. Belum ya? Belum, belum. Oke, kita tunggu sedikit ya, ada menunggu proses jadi. Siap. Siap, Kak, siap. Baik. Ya. Bagaimana, Kak? Belum juga. Belum. Ini ada masalah di apa lagi? Tadi kita uji coba ada jadi. Ya. Ya. Terus mati mikrofon dulu. Pak Mursid, kasih mati tuh mikrofon dulu, Pak Mursid. Ya, yang tidak gunakan ini matikan dulu ya. Kakak Mursid, mati mikrofon dulu. Iki lu nama Runi, Pak nama ini. Ada masalah sedikit di ini ya, jadi kita menunggu. Ya. Ya, sudah, Kakak. Oke, sudah ya. Sudah muncul. Sudah muncul, Bapak. Oke, sudah ya. Advent.
Mikrofon dulu. Halo Kak, ini agak sedikit ada stop proses dan berbagi. Halo Kak, sudah kelihatan Kak? Sudah Kakak? Sudah ya? Sudah Sudah, mulai. Kak. Oke. Baik, Ya. ini Mantap Kakak. pertemuan perdana begini sudah. Wih. Oke, berarti kita langsung saja ya. Kita Ya. langsung saja pada materinya. Materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan fasilitator. Nama saya John Peter Maro SPD, unit kerja SMA Kristen 1 Kalabahi. Baik, jadi ada kesepakatan bersama ya kakak-kakak semua. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Jadi kakak-kakak yang belum angkat tangan dan bicara berarti mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu pertemuan kita di tatap maya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat
Jadi di Tatap Maya ini ada kolom fitur chat. Kalau ada apa-apa bisa sampaikan lewat fitur chat ya kakak-kakak. Klik raise hand sebelum bertanya. Jadi raise hand itu berarti mau bertanya, angkat tangan, tapi diberi kesempatan dulu baru menyampaikan pertanyaan. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kita lanjut. Untuk perkenalkan diri, kakak-kakak bisa menggunakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan nama salah satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda, dan juga jelaskan alasannya. Contoh nama peserta dan nama benda serta alasan. Oke, kakak-kakak silakan gunakan kolom chat untuk menuliskan nama dan juga nama benda. Langsung di kolom chat ya, kakak-kakak semua. Oke, silakan kakak-kakak tulis nama dan juga nama lengkap ya dengan nama benda serta alasan. Jadi gunakan kolom chat. Setelah itu nanti saya kasih kesempatan 2 orang menggunakan mikrofon untuk menyebutkan nama dan juga benda nama benda serta alasan. Oke, sebelum saya bacakan chat yang masuk, ya bagi yang langsung dengan menggunakan mikrofon disilakan Kak. Oke, disilakan. Ada yang mau memperkenalkan namanya dan juga menyebut nama benda, apakah benda hidup, benda mati. Oke, Kak Bendelina Lobang. Kak Bendelina Lobang disilakan, Kak Bendelina. Kak Bendelina. Mursin Tamal, mikrofonnya dimatikan ya, Kak. Oke, Kak tadi yang angkat tangan siapa ya? Oke, yang sholat disilahkan ya. Oke, kita baca kolom chat. Halo Kak Bendelina, tadi ada ini. Halo Kak. Kami minta izin sholat sebentar, Kakak. Oke, yang sholat disilakan ya. Yang sholat disilakan, sedangkan yang tidak tetap ada di ini karena kita ada rekam ya. Oke, yang tidak sembahyang nanti tetap ada di dalam room ya. Oke, ini di sesi perkenalan disilakan 1 atau 2 orang memperkenalkan diri.
Halo Kak, tadi Kak Pendelina ada angkat tangan ya, disilakan untuk memperkenalkan diri. Yang lain nanti di kolom chat ya. Ya, Kak Pendelina, Baik, ya, terima satu orang kasih. mewakili untuk memperkenalkan. Ya, disilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena ada jaringan sedikit dari terganggu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bendelina Lobang. Nama benda yang saya suka adalah buku. Alasannya mengapa buku? Karena dari buku kita bisa bisa belajar banyak hal untuk kita tahu. Baik, mungkin itu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Bendelina Lobang telah memperkenalkan diri. Benda kesukaannya adalah buku. Dengan buku kita dapat mengetahui banyak hal. Baik, satu orang mewakili karena waktu. Oke, silakan. Satu lagi, Akis. Kak Akis disilakan. Iya, siap Kak. Dalam chat saya sudah sampaikan bahwa alasan perkenalkan diri saya Akis Milu, asal unit kerja saya dari SMP Negeri 4 Kalabahi. Alasan saya, benda yang saya paling sukai adalah handphone. Alasannya, karena di zaman modern seperti ini, handphone adalah kebutuhan yang sangat penting. Karena bukan saja untuk kebutuhan komunikasi, namun juga bisa mengakses semua informasi yang kita butuhkan di dalam handphone tersebut. Nah, contoh pada saat seperti sekarang ini, karena kita semua berkomunikasi lewat handphone sehingga kita bisa sampai pada titik sekarang ini. Terima kasih, saya kembalikan Kakak. Oke, terima kasih Kak Akis yang telah memperkenalkan diri dengan menyebut salah satu benda serta alasannya. Kakak-kakak yang lain nanti lewat fitur chat ya. Oke, baik, kita lanjut. Nanti yang lain lewat fitur chat. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak semua. Oke, baik. Jadi agenda kita untuk pertemuan hari ini materi orientasi program PKG PJOK 45 menit terdiri dari 10 menit untuk perkenalan fasilitas dan peserta. Karena kendala teknis, jadi dia sudah sedikit molor, tapi pertemuan perdana jadi tidak apa-apa ya kakak-kakak semua. 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menit pengantar harapan dan kekhawatiran. 5 menit kesepakatan kelas. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kita akan lanjutkan dengan modul 1.1 tatap maya ada 45 menit. Jadi pertemuan kita hari ini 2 JP ya, 1 JP untuk perkenalan, 1 JP untuk tatap maya modul 1.1. 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Terus 10 menit apa itu refleksi, ada 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. 10 menit kita melakukan analisis cerita dan 5 menit refleksi dan foto bersama. Itu ya kakak-kakak semua. Jadi agenda yang akan kita lewati dan kita sudah lewati dan akan kita lewati pada sesi tatap maya pertama malam hari ini. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang pertama fasilitator peserta saling mengenal, yang kedua peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik,
Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Karena pertemuan perdana jadi Bapak Ibu gunakan kolom chat ya. Tujuan dan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi silakan kakak-kakak gunakan kolom chat untuk menyampaikan jawaban. Halo kakak-kakak. Siap, Kak. Halo, Kakak. Siap, Kak. Baik, jadi untuk pertanyaan ini, nanti pertanyaan kakak-kakak semua terekam ya. Jadi kakak-kakak menyampaikan jawaban sesuai dengan apa yang kakak-kakak ketahui tentang PJOK. Kenapa PJOK harus ada di sekolah. Ya, oke, disilakan sambil materi kita lanjutkan karena mengingat waktu, kakak-kakak gunakan kolom chat untuk menyampaikan jawaban. Sepakat ya kakak-kakak, kita pakai kolom chat saja ya, supaya materi kita lanjut ya Kak. Ya, sepakat, Kak. Oke. Oke, baik Kak, kita lanjut. Apa betul PJOK untuk prestasi? Jadi kakak-kakak semua ada banyak pemahaman tentang PJOK, ada yang mengatakan bahwa PJOK untuk prestasi. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Oke, berikutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Jadi, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Jadi, yang ini juga ada pandangan sebagian orang mengatakan bahwa sepertinya PJOK hanya untuk hiburan. Yang berikut, ada yang berpendapat bahwa apakah betul PJOK untuk kebugaran? Jadi kakak-kakak semua, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apa betul tujuan kebugaran tersebut bisa mencapai hanya dengan PJOK? Jadi, apa betul PJOK untuk kebugaran? Nanti kita renungkan pandangan-pandangan yang disampaikan pada materi ini. Yang berikut, tantangan utama PJOK, yang pertama itu ada krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the food skill. Dan yang ketiga adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi ini tantangan kita sebagai guru PJOK. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis
dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi di sini ada contoh-contoh gerak involving, engaging, having fun, enjoying. Perkembangan pembelajaran PJOK, jadi kondisi saat ini kakak-kakak semua, kondisi saat ini tujuan untuk mencapai pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Jadi kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi, guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Jadi kakak-kakak semua, paradigma baru kurikulum mereka mengajar saat ini diharapkan guru PJOK harus berkualitas dan pembelajaran sekarang harus berpusat pada peserta didik. Bukan saja berpusat, tetapi harus bermakna. Sehingga tujuan akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Artinya bahwa dalam pembelajaran PJOK ada pengalaman yang mereka dapatkan, dari pengalaman itu menjadi sebuah tujuan untuk mereka pakai selama mereka hidup. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak semua. Pengantar lakukan modul 2.1. Pembelajaran pertama, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah, tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi ini nanti dilakukan pada modul 2.1 ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengajar, sebelum mengajar buat modul ajar itu nanti dimulai dari CP, kakak-kakak lanjutkan ke TP, dari TP kakak-kakak lanjutkan ke ini. Jadi mulai dari CP, tujuan pembelajaran dan rencana tujuan pembelajaran itu nanti dilakukan di modul 2.1. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama itu, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. 2.
sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknis pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara virtual. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan drive dan online. Yang keempat itu nanti unggah perencanaan pembelajaran, baik itu RPP atau modul ajar. Jadi salah satu ya Kak, tapi nanti dulu. Dan link rekaman pembelajaran di LMS. Terus yang kelima, batas waktu pengunggahan itu nanti dulu di tanggal 18 Oktober pada saat elaborasi isi modul 2.1. Atau nanti pada saat elaborasi isi modul 2.1. Oke, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Jadi ini sebagai pengantar awal, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Oke, kakak-kakak, ada 1, 2, 3 ya Kak. Ini pembelajaran pertemuan perdana, jadi nanti saya sebagai fasil tidak menyampaikan link Jamboard karena link Jamboard nanti kita butuh proses pembelajaran. Kakak dari pertanyaan ini bisa jawab melalui angkat tangan dan juga dijawab melalui dijawab melalui kolom chat ya. Halo kakak. Halo. Halo. Oke, dari penjelasan tadi silakan Kak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apakah ada harapan? Apakah ada kekhawatiran? Silakan Kak untuk pertanyaan pertama. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama kegiatan PKG PJOK ini? Oke, silakan Kak. Ada pengalaman belajar, ada hal baru belajar di tatap maya. Silakan Kak, ada harapan-harapan. Ada yang menyampaikan jawaban di kolom chat ya. Nanti kolom chat terekam. Jadi diharapkan semua manfaatkan kolom chat yang ada. Oke, disilakan untuk 1-2 orang menyampaikan dengan menggunakan. Oke ya. Kak Akis silakan Kak. Untuk pertanyaan pertama ya Kak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Yang pertanyaan pertama, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK saat ini? Harapan saya itu banyak-banyak ilmu, banyak-banyak pengetahuan yang saya dapat dari kegiatan ini, sehingga ke depan dalam proses pembelajaran nanti, apa yang kita dapat dari sini kita bisa diterapkan pada anak-anak ke depan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke Kak, langsung Kak dengan pertanyaan yang kedua Kak.
yang menjadi tantangan dalam kegiatan ini. Tantangan saya adalah tempat tinggal saya yang saat ini belum ada jaringan, sehingga informasi mungkin sedikit saya ke Kalabahi baru saya bisa dapat. Itu mungkin tantangan saya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapat informasi dan bisa berkomunikasi terus dengan teman-teman semua. Yang berikut lagi, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan atau harapan dan mengatasi kegiatan. Mungkin itu saja ya. Itu sudah menjadi jawaban saya yang dari pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua tuh Bapak. Itu sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, baik. Terima Baik, kasih ya terima Kak Akis atas jawabannya, dan masing-masing memiliki harapan dan juga tantangan yang berbeda. Oke, yang lain menggunakan kolom chat. Ya, oke, Kak Bendelina disilakan. Nanti kakak yang sudah sholat langsung bergabung ya. Jadi saat melaksanakan sholat diharapkan videonya jangan dimatikannya, nanti masuk lagi. Karena kita sementara merekam. Oke, Kak Bendelina disilakan, Kak Bendelina. Oke, Kak Bendelina dahulu ya, silakan. Kak Bendelina, harapan dan juga kekhawatiran dalam kegiatan ini. Kak Bendelina. Halo Kak Bendelina, mikrofonnya dihidupkan. Baik, untuk Kak Akis kita kasih jempol dulu ya, Kak Akis, kita kasih jempol. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua. Oke. Jadi kita Baik. Ya, Kak Bendelina silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Harapan saya untuk mengikuti kegiatan ini ialah saya bisa dapat belajar hal yang baru dari kegiatan ini, untuk nanti saya bisa terapkan di sekolah saya, bagaimana pos pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga apa yang dicapai itu bisa dilakukan para peserta didik. Oke, Kak Bendelina, kekhawatirannya. Yang menjadi tantangan saya ialah mungkin waktu. Karena selain kita menjadi guru di sekolah, ada tugas tanggung jawab lain di gereja yang harus saya emban. Jadi mungkin itu adalah menjadi tantangan saya. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terus kontribusi ialah saya ingin berkontribusi, yaitu saya akan mengikuti kegiatan selama 3 bulan ini secara utuh, sehingga hal-hal baru yang dapat saya dapat itu saya bisa terapkan di sekolah saya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan saya kembalikan. Oke. Ada yang sudah kasih? Oke, kita kasih trompet, jempol, tepuk tangan untuk Kak Bendelina. Oke, kakak bisa gunakan fitur itu ya untuk menyemangati. Oke, ya seperti itu ya. Ya, sekalian kita belajar menggunakan Google Meet ya. Oke, kakak, ada yang gunakan kolom chat ya, Kak? Kolom chat supaya ada yang sudah saya bisa bacakan untuk kita. Ada yang sudah gunakan kolom chat? Jawabannya singkat-singkat juga baik. Oke, jadi baik ya, benar apa yang dikatakan oleh Kak Akis dan Kak Bendelina. Kegiatan ini diprogramkan oleh Kementerian ya, Kementerian Riset dan Teknologi, dan dilanjutkan ke provinsi itu lewat Balai Guru Penggerak. Jadi tujuan ini sangat positif. Tujuan ini untuk guru-guru PJOK, diharapkan agar guru PJOK punya harapan baru, inovasi baru untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang baru, menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik.
memang kekhawatiran itu karena kita di era teknologi, jarak tempuh, itu menjadi kekhawatiran kita, tapi kakak tetap semangat karena kekhawatiran, tantangan ini menjadi satu energi positif bagi kita untuk kita bisa lewati kegiatan ini dengan baik. Oke, baik kakak, kita lanjut ya. Oke, jadi kakak-kakak semua, selanjutnya kesepakatan pembelajaran yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kita sudah lakukan dan nanti kita akan lakukan. Sebelum berpendapat, gunakan fitur angkat tangan, diberi kesempatan baru berbicara. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi selama kegiatan kita ini kakak-kakak semua, kita rekam. Dan rekaman kita ini nanti disaksikan oleh seluruh guru-guru. Untuk itu kita saling menghormati, kita saling menghargai. Perbedaan adalah hal yang wajar, tetapi perbedaan itu menjadi satu kekuatan untuk kita mencapai yang lebih baik lagi. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup. Jadi kakak-kakak, contohnya tadi kalau ada yang izin sholat, disilahkan, tetapi kameranya tetap hidup supaya daftar hadirnya tidak daftar hadirnya tetap merekam bahwa kita hadir dalam kegiatan dari awal hingga akhir, gitu ya kakak-kakak. Kamera selalu dalam keadaan hidup. Oke, untuk kesepakatan tadi kita sudah dari awal sudah sampaikan, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise and sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal biasa. Oke, jadi baik Kak, kita lanjut ke tatap maya modul 1.1 ya Kak. Oke, jadi baik kakak-kakak semua, kita akan masuk pada modul 1.1 tentang refleksi. Modulnya sementara disiapkan. Halo Kak, masih dengar suara ya? Ya, masih ada dengar suara masih. Oke, baik. Terima kasih kakak semua, kakak yang hebat. Kita sebelum masuk pada modul 2, saya bacakan dulu ada jawaban dari Kak Anwar Nur. Oke, izin baca ya kakak-kakak. Yang pertama, dengan adanya PKG kita bisa dapat hal baru atau pengetahuan yang baru yang tadinya belum mengetahui tentang PKG. Dengan adanya PKG kita bisa tahu hal-hal baru. Oke, luar biasa. Kasih jempol dulu untuk Kak Nur, Kak Anwar. Oke, Kak Aki sudah, Kak Bendelina, Kak Nursid. Oke, gunakan trompet. Yang kedua, yang mungkin menjadi tantangan baru adalah materi-materi yang saya dapatkan di kegiatan PKG. Yang mungkin menjadi tantangan adalah materi-materi. Ya, jadi ini menantang ya Kak.
Jadi nanti Kak, kita sampai buat aksi nyata Kak. Iya, siap, Kemarin siap, siap. Ini kita menjadi buat, tantangan baru buat kita. jadi benar sekali ini yang disampaikan tadi oleh Kakak Akis, Kakak Bendelina, dan juga Kakak Anwar ini memang menantangnya. Ada yang menantang karena ruang dan waktu, ada yang menantang karena hal baru. Nah, kalau Kakak Anwar punya menantang karena nanti harus buat aksi nyata, selesaikan modul 21 itu. Iya, Ya, siap, siap. tapi luar biasa, menantang tapi menyenangkan. Oke, yang ketiga, harapan saya dalam mencapai kegiatan ini semoga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Benar, Kak? Jadi nanti tugas-tugas itu kakak selesaikan di LMS ya. Iya, Nanti iya, LMS iya, Kakak. itu Siap, kakak siap. buka, tapi sebelum buka, baca dulu. Jadi di situ ada modul. Jadi Kak Fatir sudah kasih modul di kakak. Jadi Oh iya, iya, siap, siap. kakak menemukan modul sendiri di LMS. Jadi di LMS itu buka, baca, download itu dia punya modul, setelah itu baru kerjakan tugas. Begitu ya? Iya, Ya, siap, jadi siap. nanti, Terima kasih, Kakak. oke, kakak yang ikut kegiatan ini nanti dapat banyak modul dari, uh, dapat banyak modul. Untuk itu gunakan, kalau data pribadi tidak ada, gunakan aset sekolah. Ya, gunakan aset sekolah untuk mendownload uh, semua modul-modul yang ada di LMS sebelum mengerjakan soal. Jadi soal yang kita kerja, jawabannya sudah ada di modul. Jadi kakak-kakak tidak boleh ambil jawaban pakai pikiran sendiri. Jadi kakak-kakak harus mengerjakan modul, jawabannya sudah ada di LMS yang telah dibuat. Begitu ya kakak-kakak? Ya, siap. Ya, ya, siap, Oke, Kakak. kita kasih jempol dulu sebelum masuk pada materi kedua. Oke, kita lanjut ya Kak, materi kedua. Sudah terlihat kakak-kakak semua? Belum terlihat. Belum terlihat, Kak. Karena baru setengah. Kalau belum terlihat halnya, jadi kakak-kakak yang belum kasih jawaban harus kasih jawabannya. Nanti kolom chat ini juga dia terbaca sebagai penilaian untuk kakak-kakak. Jawabannya bisa singkat, padat, dan jelas. Oke Kak, sudah terlihat Kak? Belum terlihat. Sudah Kak? Belum terlihat, Kak. Tunggu ya Kak.
Halo. Oh, saya baca kok ini. Saya baca kok ketik di meter. Halo Kak, sudah ya? Sudah kelihatan, Bapak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Oke, modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya 1, elaborasi isi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan pada murid. Agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisa cerita. Jadi kakak boleh menyampaikan di kolom chat ya Kak, apa pemahaman kakak tentang refleksi? Mungkin kakak sudah baca modul atau belum baca pun, dalam kesempatan ini kakak bisa menyampaikan pemahaman awal tentang refleksi sebelum kakak semua nanti belajar tentang materi refleksinya. Silakan Kak, jadi kakak menyampaikan saja, oh pikiran saya tentang refleksi seperti ini. Mengapa sehingga refleksi? Silakan Kak, ada yang mau menyampaikan pikiran tentang refleksi? Oke Kak, jadi sedikit Kak Fasil gambarkan di sini. Tujuan kita berefleksi itu kita mengevaluasi kita punya belajar mengajar, apakah RPP yang sudah buat ini sudah betul atau belum, apakah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar sudah berpusat pada peserta didik. Dengan adanya refleksi itu kita mengharapkan agar apa yang kita lakukan pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan, lebih berpusat pada peserta didik. Sedikit pengantar awal, kakak bisa menyampaikan pemahaman tentang apa itu refleksi. Halo Kak, ada yang bisa? Oke, Kak Bendelina Lobang. Kak Bendelina disilakan. Kak Bendelina, kalau bisa ada yang sudah baca-baca tentang refleksi ya. Ya, Kak Bendelina disilakan. Halo Kak Bendelina. Terima kasih untuk kesempatan. Iya Kak. Ya, disilakan Kak. Baik, terima kasih Kak untuk Bendelina kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Iya Kak. Oke Kak, lanjut.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengapa kita harus melakukan refleksi? Dengan kita melakukan refleksi, kita bisa mengetahui bahwa apakah proses pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik apakah itu tercapai atau tidak. Dan selanjutnya, apakah ketika selama proses pembelajaran berlangsung itu anak-anak senang atau tidak. Jangan sampai selama kita mengajar itu anak-anak bosan dan mereka tidak mau mendengarkan refleksi, sehingga pada pertemuan-pertemuan berikut kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan yang dicapai itu bisa dicapai, sehingga anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, sehingga pembelajaran yang dicapai itu bisa baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Belderina. Kita kasih jempol dulu ya kakak-kakak. Kita kasih jempol, trompet, tepuk tangan. Oke, semua gunakan fitur itu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Belina. Halo. Oke, silakan. Tolong mikrofonnya dulu. Tadi Kak, yang lain mikrofonnya dimatikannya. Sebelum Kak Akis, Kak Anwar. Kak Anwar tadi ada yang tanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai refleksi, mengapa dan apa. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Apa yang sangat penting karena refleksi pembelajaran menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan refleksi guru terhadap implementasi ketugasan kita sebagai guru selama pembelajaran materi PJOK. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih Kakak Anwar. Kita kasih jempol dulu buat Kakak Anwar. Oke. Ada jempol, ada tepuk tangan. Oke, setelah ini Kakak Akis, yang lainnya silakan di kolom chat ya. Di kolom chat, gunakan kolom chat untuk menggunakan jawaban. Oke, satu lagi dari Kakak Akis. Kakak Akis disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali. Refleksi pembelajaran, proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan umpan balik dari pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi pembelajaran bertujuan memperbaiki proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Jadi maksudnya yang akan nanti dilakukan. Begitu. Terima kasih banyak Bapak. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol dulu buat Kakak Akis. Oke, kita kasih tepuk tangan, jempol. Oke, jadi baik. Kakak-kakak semua, jadi jawaban yang disampaikan oleh kakak-kakak, Kakak Anwar, Kakak Akis, Kakak Belderina, yang lain sudah sampaikan di kolom chat. Coba kita lihat kolom chat. Oh, Kak Rahmawati Badung. Oh, Kak Rahmawati tadi harapan dan ini. Ada yang sudah di kolom chat jawaban. Atau disilakan, masih ada lagi disilakan karena kita diberi kebebasan untuk menyampaikan pikiran baik karena ini awal jadi bisa pakai pikiran sendiri. Nanti baru kita baca modul, kita kaitkan dengan pikiran para ahli ya, kawan-kawan. Oke. Di kolom chat Kak Iksan ada angkat tangan ya, Kak Iksan. Halo Kak Iksan.
Eh, di kolom chat ada yang sudah kasih jawaban kok, Kak? Sudah Kak, Kak Sukmawati kasih jawaban Kak. Oh, Kak Amelia ya? Kak Amelia, menurut saya mengenal refleksi adalah suatu kesimpulan dari proses pembelajaran. Oke, kita kasih jempol buat Kak Amelia di kolom chat. Jadi kakak-kakak semua harus kasih jawabannya. Walaupun singkat, padat, tapi jawaban kakak menunjukkan kehadiran dan respon positif dalam kegiatan tatap maya. Oke, ada lain selain kakak Amelia, disilakan. Halo Kak, selain Kak Amelia, 1-2 orang lagi untuk dibacakan untuk kita. Oke, Kak Mursid Tamal. Oke, Kak Fasil baca untuk Kak Mursid ya. Harapan saya kegiatan PKG dapat menambah pengetahuan lebih meningkat untuk 3 bulan ke depan. Oke, kita kasih jempol buat Kak Mursid. Oke, Kak Mursid, untuk refleksi Kak. Jadi kakak kita berakhir di jam 19.00 ya Kak. Jadi kakak-kakak harus kasih jawaban di kolom chat untuk nanti ada penilaian. Oke, Kak Fasil baca untuk Kak Anwar Situtinur. Dengan adanya refleksi kita dapat mengevaluasi secara berkelanjutan. Profesional dan praktik belajar. Refleksi dapat mendorong guru PJOK untuk melatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Refleksi adalah umpan balik dari satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk membenahi proses pembelajaran lanjutan yang lebih baik. Oke, kita kasih jempol dulu buat Kak Nasruddin. Ya, Kak Ahmad ya. Nasruddin ada 2 jadi. Ya, itu Kak Ahmad. Ya, Kak Ahmad. Oke, Kakak, kita lanjut ya. Baik, yang lain gunakan kita lanjut. Yang lain gunakan kolom chat sambil mendengar ya, karena materi kita lanjutkan. Oke. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Itu menurut Albert Einstein. Jadi pikiran dari Albert ini juga menjadi bagian dari refleksi. Jadi sebelum kita berefleksi, kita belajar dari hari kemarin atau setelah kita melakukan pembelajaran. Hidup untuk hari esok berarti optimis bahwa hari esok itu masih ada. Dan hari esok itu adalah harapan. Yang paling penting adalah kita terus bertanya. Artinya bahwa malu bertanya sesat di jalan. Jadi guru walaupun sudah mengajar tetap belajar dalam pembelajaran, bertanya untuk mendapatkan jawaban dan harapan. Jadi kakak-kakak semua mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi
guru untuk kita melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan seorang guru, tindakan rutin. Yang pertama adalah tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Jadi refleksi perbaikan, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi sebelumnya kita baca, Andi, Alamudin, itu tidak pakai lagi. Jadi kita buat dengan cara yang berbeda. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi menyampaikan materi, kita harus memfokuskan anak-anak di satu titik, ada alat bantu yang ditunjukkan. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Jadi biasa itu monoton, satu model. Jadi dalam pertemuan berikut itu kita berkreasi untuk membaris murid yang menyenangkan. Ada yang segi 4, pokoknya kakak-kakak nanti berkreasi di situ. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi memberikan instruksi itu kakak-kakak dong, kreativitas sudah, supaya anak-anaknya menyenangkan. Yuk kita bergerak, yuk kita menari, ya, dan seterusnya. Oke, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penilaian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi kakak-kakak ada komunitas rekan sejawat itu teman komunitas belajar. Jadi kita harus berkolaborasi, saling melengkapi ya kakak-kakak. Tadi di Treweng itu ada 3 orang. Ya 3 orang, yuk mari kita sama-sama diskusi dan seterusnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke Kak, kita lanjut ya, analisis cerita. Oke kakak coba baca cerita ini. Ada yang bisa screenshot kok? Halo Kak? Halo, halo? Halo Kak? Ya, Kakak bisa screenshot kok? Kakak screenshot. Sebentar. Tadi sudah ada Bisa. screenshot di laptop toh? Ya. Oke, kalau kakak screenshot, kakak bisa jawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini? Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Halo Kak. Kak Fasil baca dia punya cerita kok. Siap. Kak Fasil baca untuk kita. Oke, berarti simak baik-baik ya Kak. Nanti 1-2 orang memberikan refleksi ya. Oke, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energis, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket.
Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberi tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari tangan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan di akhir pembelajaran. Setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke, jadi kakak-kakak semua, dari bacaan cerita ini, ada pertanyaan bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga hubungkan dengan praktek mengajar PJK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Halo kakak-kakak. Kakak-kakak sudah bisa tangkap. Halo, Kak. Bisa. Jadi, tunjukkan kembali ceritanya. Iya, siap. Oke, Maksudnya, disilakan Kak. Pada intinya, bisa ditunjukkan tunggu ya. kembali biar kita foto pakai HP. Oke, silakan. Boleh. Kalau bisa tidak di screenshot, di foto saja. Oke, tadi dibaca itu ada yang coba berefleksi tentang Pak Rangga, apakah seperti Pak Rangga itu yang kakak-kakak ada lakukan, atau kakak-kakak lakukan di luar dari apa yang dilakukan oleh Pak Rangga. Nah. Oke, disilakan. Lagi 7 menit ya Kak, lagi 7 menit pertemuan kita tepat jam 19 kita tutup ya, karena 19.30 kita istirahat setengah jam untuk masuk penutupan. Begitu ya kakak-kakak. Oke, jadi Siap. disilakan untuk berefleksi tentang apa yang dilakukan oleh Pak Rangga. Kakak-kakak kalau tidak foto yang pakai laptop, gunakan. Kalau pakai laptop berarti gunakan media laptop untuk screenshot ya. Nanti screenshot itu di PRTSC. Caranya? Jadi kakak-kakak, ya caranya coba kakak-kakak buka file Word. Coba kita belajar ya. Kakak-kakak buka file Word, buka. Halo Kak, buka file Word. Halo Kak, ada yang ikut toh? Ya, setelah itu kalau kakak mau screenshot di apa namanya, di keyboard itu ada tulisan PRTSC. Sudah dapat, dekat delete.
PRST, PRTSC. PRTSCM Kak Bapak. Ya, ya. Ya itu kakak, ya itu tendes 1 kali. Kak. Sudah kak, itu tendes. Sudah. Oke, setelah Sudah Kak. tendes buka file Word. Sudah buka file Word. Ya sudah. Ctrl V. Sudah Kak. Sudah Kak, sudah. Ctrl V langsung dia masuk. Sudah? Sudah Kak. Ah, itu kakak dong Ctrl V dengan sendirinya. Tadi kita screenshot itu kita simpan di Word. Ada yang bisa? Sudah Kak. Ada yang bisa dan benar? Ya Kak, benar sudah. Oke, kita kasih jempol ya untuk ilmu baru. Tidak. Kami sibuk pertanyaan saya. Kalau ada yang Kita di kalau HP ini bagaimana cerita nih? kalau HP tidak bisa kak. Kalau HP langsung ini apa namanya rekam layar, apa namanya? Kalau di HP kan kakak dong sudah biasa toh. Ya kalau di laptop itu cara yang tadi. Jadi itu sudah ditanda memang BRT karena pertemuan berikut kakak dong harus cepat screenshot. Apalagi ini sebentar kakak dong harus foto ini ya. Kita foto bersama tuh kakak dorong yang foto karena saya sementara ada presentasi tidak bisa foto, kakak dorong yang foto. Oke, kakak, halo. Halo. Oke, Ya, disilakan 1-2 orang memberikan jawaban. Pertanyaan bagaimana praktik pengajaran dilakukan oleh Pak Rangga hubungkan dengan praktik mengajar Ibu Bapak selama ini. Yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Halo Kak. Oke silakan, ada yang angkat tangan silakan. Karena waktu kita lagi 3 menit. 1 orang, butuh 1 orang saja. Halo Kak, 1 orang untuk menjawab ya. Halo Kak, waktu gunakan mikrofon ya, silakan. Kak Mursid silakan, Kak Mursid. Halo Kak. Oke. Kak Nasrawati disilakan, Kak Nasrawati disilakan. 1 orang saja ya, Kak Nasrawati mewakili kita ya, yang lain di kolom chat. Karena waktu. Ya, Kak Nasrawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini? Praktek mengajar Pak Raga, guru PJOK elastis antusias dalam pengalamannya mengajar selama 8 tahun. Terus mengerjakan teknik menembak bola ke rim basket. Pak Raga juga menggunakan tanda X di lapangan dan menandai posisi menembak di tiang sebagai penanda ketinggian lapangan. Lompatan. Terus hubungan praktek mengajar Pak Raga dengan praktek mengajar saya selama ini. Penggunaan alat bantu visual. Penggunaan alat bantu visual seperti Pak Raga menggunakan tanda X di lapangan atau papan tulis. Kalau saya biasa lakukan itu di buku saja, karena papan tulis dengan ini, apalagi di sekolah tidak ada lapangan. Terus
Harus penekanan pada keamanan. Keamanan selalu menjadi prioritas dalam mengajar PJOK. Seperti Paraga, saya selalu memastikan siswa memahami aspek keamanan sebelum memulai aktivitas fisik untuk menghindari cedera. Terus pembelajaran berpasangan itu penting. Saya juga sering menggunakan metode seperti metode pembelajaran berpasangan. Tidak hanya membantu siswa dalam belajar, tapi juga membangun keterampilan sosial dan kerjasama tim. Mungkin itu saja. Saya kembalikan Bapak. Terima kasih. Oke, kita kasih jempol dulu buat Kak Nasrawati. Oke, jadi baik kakak-kakak semua, jawaban yang disampaikan Kak Nasrawati menjadi inspirasi kita ya. Inspirasi kita untuk bagaimana kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Raga. Pak Raga kok Pak Rangga ya? Pak Rangga, ya Pak Raga, terus kita merefleksikan diri kita seperti Kak Nasrawati sudah merefleksi diri ya. Terus kita kaitkan nanti dengan modul-modul yang nanti kita pelajari ya. Jadi modul-modul apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum dan seterusnya. Ya, jadi ini awal pembelajaran kita. Ini yang disampaikan oleh Pak Raga dan jawaban yang disampaikan oleh Kak Nasrawati menjadi pengalaman pembelajaran kita malam hari ini. Yuk kakak-kakak semua, mari kita berefleksi. Gitu ya, kakak-kakak hebat. Oke, kita kasih jempol dulu buat kita semua. Trompet, silahkan. Yang lain kasih jawaban di kolom chat. Oke, baik kakak-kakak semua. Oke, jadi kakak-kakak semua mengisi referensi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK. Nanti kakak-kakak semua nanti isi di LMS ya. Baik, jadi kakak-kakak semua, materi kita sesi hari ini telah berakhir. Waktu durasi kita kurang lebih 2 jam. Untuk itu terima kasih. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, terima kasih. Baik kakak-kakak semua, materi kita hari ini sampai di sini sesuai dengan durasi waktu. Sebagai fasil menyampaikan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua. Pembelajaran kita ada tatap maya, ada tatap muka, dan selebihnya kakak-kakak akan mengerjakan tugas di LMS. Kakak-kakak semangat, jaga kesehatan, dan intinya adalah guru sudah mengajar, tapi guru tetap harus belajar. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya kembalikan ke Kak Ketua untuk menunjuk satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Saya minta kesediaan Ibu Wakil untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Aduh, Bapak Ketua, minta maaf Bapak Ketua, semasih ada laki-laki yang beragama Islam di sini, mungkin itu dia yang. Oke, baik. Oke, siap. Berarti Kalau kita begitu dahulukan Bapak ya. Nasarudin, Bapak Nanti bergilir Nasarudin ya. Oto. Ya.
Bisa minta kesediaan Bapak Nasarudin. Kak Nasrudin ada ini. Halo Kak Halo, Nasrudin. Oke, jadi nanti pertemuan berikutnya bisa siapkan doa ya. Nanti doanya bisa dibacakan. Diharapkan ada doa awal dan juga ada doa penutup. Dan itu nanti doa selalu dipandu oleh Kak Ketua ya. Kak Ketua. siap Kak. Kak Nasrudin ada atau ada sholat? Tadi ada beberapa ada izin sholat. Jadi sekali lagi kakak-kakak semua yang izin sholat atau izin ke belakang tetap videonya jangan ditutup ya. Maksudnya jangan dimatikan karena nanti dimatikan berarti anggap Anda keluar dari link. Baik, kalau Kakak Nasarudin belum ada waktu atau memang lagi sholat, kita minta kesediaan Ibu Bendelina bisa berdoa untuk kita. Oke, yang lain ditaskan ya pertemuan. Jadi kakak-kakak, oke, Kak Bendelina berdoa baru nanti. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada saat malam hari ini, dan izinkan saya berdoa untuk penutupan kegiatan ini dengan ajaran agama saya, yaitu kesesuaian. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan amat sangat baik dalam kehidupan kami. Bapak boleh menjaga dan memelihara kami dari pagi, siang, sampai dengan saat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas campur tangan daripadamu Tuhan, kami anak-anakmu boleh menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada saat ini dengan baik. Kami boleh dapat melakukan kegiatan kami ini, bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Proses pembelajaran kami selanjutnya, kami taruh dalam tangan kita semua. Mari Tuhan berproses bersama-sama dengan kami, agar kami boleh dapat melalui semua proses tahapan-tahapan selama 3 bulan ini dengan baik. Anugerahkan kepada kami kesehatan kekuatan, agar dengan kesehatan dan kekuatan kami boleh berproses dalam kegiatan ini. Ini saja doa kami ya Bapa di sorga, mari mendengarnya serta mengampuni akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang sambil mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke Kak Ketua, kasih kembali ke Kak Fasil, baru kita tutup ya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah masih ada bersama-sama. Saya kembalikan kepada Pak Fasil untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Akis selaku Kak Ketua, Kak Nasrawati selaku Wakil Ketua, dan Kak Bendelina yang sudah berdoa buat kita. Kakak-kakak, kita harus tutup dengan foto bersama. Jadi, aktifkan kembali video ya. Ya, aktifkan kembali untuk kita video. Tadi sudah ajar screenshot toh. Ya. Pak Ketua nanti screenshot dan paste di grup ya. Oke, kita pakai salam literasi begini. Oke, salam literasi. Oke, semua Kak Iksan, Kak Nasrudin, ya, Kak Nasrawati, ya. Oke, ada 4 orang yang belum bergabung. Ada yang kameranya aktif kah? Ya, wajah kentara ya, karena nanti kita kirim ke Kak Nasrudin, Kak Iksan, semangat ya.
Oke, silakan. Kak Akis ini. Halo Kak Akis, ini videonya tidak Ya, Kak. terbuka, Ketua. Oh ya, siap. Maaf, Kak. Maaf, Karena Kak. kita Oke, harus foto bersama ya. Ya, sebentar sebagai diulang. saya yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, baik. Kakak-kakak semua, saya matikan. Oke, saya sudah matikan.